kasih kami mau CGR mendapatkan hati kami, menerima kami baik-baik dengan Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, sekarang mari kita berkidung. Berilah kami budi beri satu takaran yang cukup, diguncangkan tumpah keluar di curah beribaanmu. Adik-adik, kidung ini ada gerakannya loh. Nah, sekarang kita bernyanyi sambil menggunakan gerakannya, adik-adik. Berilah kami budi beri satu takaran yang cukup, diguncangkan tumpah keluar di curah beribaanmu. Halo adik-adik, hari ini Kak Dora mau bercerita. Sebelum kita mendengar cerita, yuk kita berdoa dengan sikap yang tepat. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas hari ini. Kami mau mendengarkan cerita. Mohon Dikau membuka hati, pikiran dan telinga kami agar kami dapat mendengar cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, judul cerita kita hari ini adalah Tidak Mengharapkan Balasan. Pada suatu hari, Nabi Elisa bersama dengan bujangnya yang bernama Gehazi melakukan perjalanan mengelilingi wilayah kerajaan Israel. Saat itu melakukan perjalanan sangat sulit karena tidak ada kendaraan seperti saat ini. Juga sangat berbahaya karena di tengah perjalanan mereka bisa dirampok. Adik-adik, tapi Tuhan berfirman, Dia memerintahkan orang Israel agar bermurah hati kepada orang asing. Di sebuah kota bernama kota Sunem, ada seorang perempuan. Setiap kali Nabi Elisa lewat situ, perempuan itu mengundang Nabi Elisa untuk makan di rumahnya. Bahkan perempuan ini menyediakan kamar agar Nabi Elisa dapat beristirahat di situ. Karena kebaikan hatinya, Nabi Elisa berkata kepada perempuan itu, "Apa yang kamu inginkan agar aku dapat membalas kebaikanmu?" Tapi perempuan itu tidak minta apa-apa. Adik-adik, kalau kalian membantu teman kalian, apa kalian mengharapkan balasan? Tentu tidak ya. Gehazi kemudian memberitahu Elisa bahwa perempuan itu belum mempunyai anak dan suaminya juga sudah tua. Maka Nabi Elisa berkata kepada perempuan itu, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki." Dan benar adik-adik, perempuan itu pun melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu kemudian bertumbuh semakin besar. Suatu hari anak itu pergi ke ladang untuk menyusul ayahnya. Tapi tiba-tiba dia berkata, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Kemudian dia terjatuh. Anak itu diantarkan pulang dan diletakkan ke pangkuan ibunya. Akhirnya dia mati. Ibunya pun sangat sedih dan kemudian menaruh anak itu, menidurkannya di tempat tidur Nabi Elisa. Kemudian ibu itu pergi untuk menemui Nabi Elisa. Dia berkata kepadanya, "Adakah kau minta anak laki-laki? Bukankah sudah kukatakan jangan memberiku harapan kosong?" Kemudian mendengar perkataan itu, Nabi Elisa dan ibu itu pergi untuk melihat keadaan anak itu. Nabi Elisa pun masuk ke dalam kamar, menutup pintu, lalu berdoa. Kemudian dia berbaring di atas tubuh anak itu sampai kemudian anak itu bersin dan kemudian membuka mata. Ya, anak itu hidup kembali. Ibu itu sangat bersyukur sehingga dia tersungkur di kaki Nabi Elisa. Nah, suatu hari Nabi Elisa berkata kepada perempuan Sunem itu untuk meninggalkan negeri itu karena Tuhan akan menghukum negeri itu dengan kelaparan selama 7 tahun. Kemudian perempuan itu bersama keluarganya pergi dari negeri itu dan kemudian setelah 7 tahun berlalu mereka kembali. Namun rumah mereka juga ladang mereka sudah diambil orang. Ibu itu kemudian, perempuan Sunem itu kemudian pergi menghadap kepada raja dan mengadu. Namun karena raja sudah mendengar cerita tentang perempuan itu,
raja pun mengutus pegawainya untuk mengembalikan rumah dan segala milik perempuan itu kembali kepadanya. Adik-adik, hari ini kita belajar dari perempuan Shunem yang baik hati. Ia tidak meminta balas budi atas kebaikan hatinya, tapi Tuhan membalas kebaikannya dengan memberinya anak laki-laki dan juga menghidupkan anaknya yang mati. Kemudian Tuhan juga mengembalikan segala miliknya. Dari cerita hari ini kita dapat belajar 3 hal. Yang pertama, kita dapat belajar menyapa orang lain dengan ramah. Yang kedua, kita dapat belajar menawarkan bantuan kepada orang lain. Yang ketiga, kita dapat belajar untuk mengucapkan terima kasih ketika telah mendapat pertolongan. Juga kita belajar mengatakan tolong ketika kita membutuhkan pertolongan. Adik-adik, dari cerita Kak Dora tadi kita bisa belajar ketika ada orang lain yang mengharapkan bantuan kita atau meminta tolong kepada kita bisa memberikan bantuan tanpa mengharapkan balasan. Untuk mengingat cerita kita tadi, kakak punya pertanyaan nih. Nanti adik-adik bisa jawab di rumah ya. Pertanyaan yang pertama, siapa nama nabi yang diceritakan pada hari ini? Nabi Elisa, Nabi Elia, atau Nabi Yesaya? Adik-adik bisa jawab ya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang mati tetapi dihidupkan kembali? Pertanyaan yang ketiga, apakah perempuan Shunem itu mengharapkan balasan atas kebaikan hatinya? Nah, sekarang kita mau berdoa nih. Adik-adik bisa ikutin kakak buat berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas sidang CGM pada hari ini. Tuhan dapatkan setiap adik-adik di rumah boleh belajar pelajaran yang baru, di mana perlu mengikuti karakter seperti perempuan Shunem ini. Di saat ada orang yang meminta bantuan kepada kami, Tuhan biarlah kami juga belajar memberikan bantuan itu tanpa mengharapkan apapun. Tuhan berkati adik-adik semua di rumah agar bisa belajar lebih mengasihi Tuhan lagi, juga mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, jangan lupa kita ketemu lagi di CGM minggu depan ya. Dadah.